Ini Pak, kasihan. Saya Kenapa? nggak bisa pulang kak, mau pulang nggak ada ongkos gitu, dan Oh, nungguin lama. Halo, kebetulan saya udah bikin videonya tentang yang lagi rame itu ya, yang saya state ini udah saya pernah bikin videonya beberapa kemarin lusa kalau nggak salah tuh. Tapi saya pengen cerita lagi gitu, terkadang gemes juga sih. Jadi pendapat saya kalau lihat si adik itu pasti kalau ditanya pengennya sistem pembelajaran yang seperti apa dia pasti nggak akan bisa jawab gitu. Mungkin lebih baik nggak usah jawab gitu jawabannya ya, lebih baik putus sekolah nggak belajar gitu. Kalau saya kan masih ada semangat ya untuk belajar, mungkin karena lingkungan juga ya. Harapan saya sih harusnya saya juga pengen sih ada sekolah yang pendidik kurikulumnya tuh nyaman, bikin kayak si adik yang namanya Edo ini tuh mau sekolah juga gitu. Jadi solusi saya jika saya jadi Willy Salim gitu untuk nanggepin si Edo ya pasti kan dia nolak tuh dikasih pendidikan, kan dari videonya juga udah dikasih pendidikan nolak. Nah solusi saya sih ngasih uang jangan yang 1 juta gitu, tapi uang 600 ribu juga udah cukup kan. Tiket bus tuh 300-400 ribu tuh bedanya kan, itu udah beres. Lanjut lagi, kenapa ada lebih dikit itu buat makan dia, siapa tahu dari PO nya ngasih makan tapi dia mungkin menunya nggak suka atau kurang kenyang ya, pengen nambah gitu kan. Itu udah kejut, tapi ngasih tahu juga kalau saya jadi Willy Salim ya uangnya 600 ribu silahkan pulang, tapi tunggu 1 bulanan lebih ya, saya akan ngasih kejutan. Tapi sebelumnya jangan lupa ya tukar-tukaran nomor telepon dulu tuh, boleh dong minta kontak bibinya kalau nggak salah kan dia udah yatim piatu gitu, bibinya atau kerabatnya yang di Banyuwangi gitu. Jadi sebelum adiknya pulang video call dulu, mau ada kejutan gini-gini, ntar saya kalau saya jadi Wilhelm gitu ntar saya hubungi lagi kalau adiknya udah pulang, jadi biar private gitu lah, biar adiknya nggak tahu. Kalau tahu kan kenapa-napa ya, dia ada apa ini, ntar makin menolak atau gimana gitu. Disiapin lah. Kalau saya kan ini udah dibikin videonya juga tapi saya ceritain ulang lah ya. Jadi tuh ada yang pasti kan kong kali kong dulu, dan ya kalau saya jadi Wilhelm kan nyari kosannya dulu nih di Jakarta yang oke ya, hunian. Bayarnya tapi langsung tahunan ya, jadi biar simple lah. Misal kalau di video saya kan di situ ada kosan 3 juta, tapi saya pasti pengen bayar lebih lah, 8 jutaan. Bayar 7 juta, 7-8 juta. Jadi uang lebihnya buat apa? Buat jadi si bapak kos ibu kosnya ntar jadi kayak orang tua angkatnya buat si adik Edo ini gitu. Uangnya itu tuh buat biayain makannya dia kalau dia pengen beli barang atau apa ya, tapi belinya juga yang wajar ya, buat beli kayak sampo sabun buat mandi atau buat nyuci baju, tapi pakaian dia cuciin ya, jadi dia tahu beres. Tinggal makan, belajar, main, mandi gitu, hidup. Kalau mau keluar mungkin ada harus ditemenin lah ya, mungkin biar nggak kemana-mana, biar oke gitu, biar bisa dipantau gitu. Kalau bisa sih kerja sama dengan penghuni kosan lainnya sambil didokumentasiin gitu. Jadi William juga bikin akun YouTube baru buat dokumentasiin si adik ini, buat ngasih bahan percontohan ke yang lain biar nggak ditiru gitu. Kamu kayak gini nih, kami jadi bahan apa ya, bahasa kasarnya bahan project uji coba gitu, biar lebih baik gitu. Kan sekolah nggak mau jadi pelajarannya tuh lebih ke homeschooling, kurikulumnya yang nentuinnya si adik sama gurunya ntar gitu. Kayak misalkan dia nyampe Jakarta nyari Jumat, Sabtu Minggunya hari bebas, Seninnya baru dia mulai. Tapi di kayak malam minggunya tuh mungkin penghuni kosan sama bapak ibu kosannya bikin rapat lah gimana ya untuk ngurusin adik ini biar karirnya lebih baik gitu, biar nggak gitu-gitu aja gitu. Oke, pas Seninnya baru lah misalkan di pertemuan pertama kan kayak jam 8 pagi sekolah gitu, ya udah gitu di kosannya Hana nggak langsung belajar tapi ngobrol dulu gitu. Kamu sukanya apa, kayak diajak ngobrol gitu, senengnya apa sih. Tapi udah kong kali dengan bapak ibu kosannya jadi sekitar 3-4 jam udah cukup kan ngobrol dulu tuh, kamu sukanya apa, maunya maunya apa sih belajarnya. Mungkin kan kalau di video kan dia pengennya ngonten gini gitu tentang apa, biawak ya, pengen bikin konten gini gitu. Mungkin dia ajarin ilmu sosial media gitu kan, mungkin guru lesnya ngejelasin kayak YouTube tuh bagaimana sih, kayak informasi menarik kan. Hewan berarti ilmu pengetahuan alam dan IPS-nya harus ada sih tentang hewan-hewanan gitu. Dari hewan itu kan kayak ngejelasin ada hewan tuh nggak biawak, ada cendrawasih misalkan dari Papua, ada komodo dari Nusa Tenggara Timur. Jadi diajarin lah gitu-gitu biar lebih pintar lagi. Diajarin ya konten kan ada bisnisnya juga, diajarin ilmu marketing dikit gitu, tipis-tipis biar anak yang ngerti. Kalau bisa sih jangan setahun sih, jadi pakai usia SMA alias 3 tahun sih belajarnya. Kalau bisa Senin sampai Jumat,
durasinya 4 jaman juga udah cukup loh buat saya adik itu. Tapi nyantai aja, boleh sambil makan minum biar nggak mumet gitu. Cara belajarnya mungkin kayak lagi ngobrol aja, berdiskusi, ada Q&A-nya gitu. Kalau bisa ya mungkin penghuni kosannya ikut mantau ya, ikut nemenin lah. Saya siap kok nemenin adik Edo ini belajar gitu kan. Yang pasti fasilitasnya mau nggak mau ya harus nguras duit, yang pasti ada handphone apa buat belajar ya, handphone, laptop, tablet seperti yang video yang udah saya buat, sama ada pakaian, walaupun dia mungkin bekal ya, tapi dikasih pakaian lagi yang lebih proper lah ya, yang lebih layak gitu, biar dianya seneng juga, nyaman gitu. Kamarnya kan yang saya bikin, yang udah saya bikin ini video kan kamarnya udah oke banget sih, kosan gitu, kosan saya aja kalah gitu, saya ngerekomendasi yang terbaik gitu. Makanya kan saya suka banget bikin video sudut pandang kadang tuh, pendapat saya gitu. Nah ini pendapat saya tentang si adik Edo ini gitu, mudah-mudahan sih semuanya tercerahkan gitu. Jadi jangan mentalnya minta-minta, tapi mentalnya kerja keras, mental kreatif, pakai item yang udah ada aja bisa gitu. Mungkin ya kayak punya HP-nya begini, ya udah gitu, coba aja ngonten, siapa tahu sukses. Atau kalau masih sekolah ya semangat belajar aja gitu, yang masih SMA tunggu lulus SMA. Kalau anda cinta sama pendidikan mungkin lanjut kuliah ya, mungkin mau D3 atau S1. Kalau yang siap bekerja atau apa ya mungkin cuma cukup lulusan SMA. Atau kalau SMA, kalau SMK lain cerita ya, mungkin bisa dua opsi nih, mau ngambil kuliah monggo, tapi biasanya disiapin untuk kerja gitu. Tapi kalau mau kuliah dulu baru kerja boleh, ada yang emang kerja samanya boleh, atau mau kerja buat pengalaman baru buka bisnis monggo gitu. Atau udah lulus kuliah baru buka bisnis monggo, itu keresahan saya aja sih. Semoga anda tercerahkan gitu kan, bisa hidup bahagia, sukses selalu. Untuk Edo juga mudah-mudahan anda tercerahkan juga untuk punya mental mau belajar gitu. Karena sekolah formal di SD negeri atau apa di sekolah negeri gitu, tapi homeschooling juga nggak apa-apa gitu kan. Atau mungkin dia mintanya kursus juga boleh dah, content creating, yang hubungannya dengan content creating apa aja kursusnya bisa. Kelas editing video atau kelas desain gitu kan, ngedesain dannya. Kelas public speaking, diajarin cara ngomong yang bener ya, apa yang lebih mahir lagi kayak di sekolahnya Mary Riana gitu. Ada lagi kelas marketing gitu kan, untuk masarin konten-kontennya dia antar. Itu kan sekolah yang bagus juga tuh kalau dia pengen content creating tuh. Diajarin editing video, diajarin cara ngomong yang oke, presentasi apa, public speaking. Ditambah lagi kelas marketing untuk memasarkan produk mungkin atau bisnisnya dia, kontennya dia sih. Itu aja keresahan aku. Sekian dan terima kasih. Ini cuma nyeritain ulang dari video yang udah saya bikin ya, dan saya setuju juga. Terima kasih.